lu kudu dengerin berita ini. Karena bisa aja besok pekerjaan lo udah nggak ada lagi. Jadi gini, Cina nih, negara raksasa ini baru aja resmi memperpanjang tarif anti-dumping ke baja dari Indonesia. Nggak main-main. Ini bisa bikin ribuan orang Indonesia kejebak dalam krisis ekonomi skala kecil. Dan kita semua bisa kena imbasnya. Apa yang terjadi? Tanggal 30 Juni 2025, pemerintah Cina mengumumin keputusan yang bikin geger dunia perdagangan. Mereka resmi lanjutkan tarif tambahan buat produksi stainless steel dari negara lain, termasuk Indonesia juga. Dalam dunia dagang, ini namanya tarif anti-dumping, semacam hukuman. Karena dianggap menjual barang terlalu mahal. Ya tapi pertanyaannya, benar nggak nih Indonesia salah gitu? Atau ini cuma akal-akalan Cina buat ngelindungin produsen dalam negerinya? Apa itu tarif anti-dumping? Jadi gini, tarif anti-dumping itu kayak denda dagang. Lu bayangin gini, lu jualan tahu dan tahu lo lebih murah dari tahu tetangga. Tapi tiba-tiba tetangga lo laporan ke RT lu nih, bilang lu ngerusak harga pasar. Nah, pemerintah Cina sekarang tarik RT itu tuh, tapi bedanya yang kena bukan cuma harga, tapi satu industri baja Indonesia. Dan ironisnya, Indonesia justru dikenal sebagai salah satu pemain besar di sektor baja dan nikel dunia. Terus dampaknya apa ke Indonesia? Dampaknya, ribuan pekerja di pabrik baja bisa kehilangan kerjaan. Terus investor bisa kabur karena takut proyek ekspor mandak. Harga baja lokal bisa makin gak stabil. Nah cuman itu doang nih. Ekspor kita ke Cina yang jadi pasar utama bisa anjlok juga. Dan tahun lalu, kalau kita kehilangan pasar baja, kita juga kehilangan pemasukan negara dalam skala triliunan. Lalu kenapa Cina lakukan ini? Kenapa Cina tiba-tiba main keras gini? Banyak analis bilang, ini bukan sekedar urusan harga, ini soal kekuasaan. Cina nggak mau Indonesia ngambil pangsa pasar baja global. Mereka juga lagi mengamankan produsen lokalnya biar tetap jadi raja di negerinya sendiri. Ya iyalah, siapa yang nggak mau? Dan lu harus tahu juga nih, tahun kemarin Indonesia sempat disorot karena ekspor baja murah. Padahal kenyataannya kita emang efisien, bukannya curang kan? Lalu apa tindakan Indonesia? Sampai video ini dibuat, pemerintah kita belum ngeluarin reaksi keras. Tapi apakah kita harus diam? Atau harus mulai lawan lewat WTO dan jalur diplomasi dagang? Karena kalau kita cuek, ini bisa aja jadi sinyal buat negara orang lain kalau oh Indonesia itu bisa ditinggas. Dia akan melawan kok. Dan itu bahaya cuy. Apa yang terancam? Bayangin kalau ini terus berlanjut nih. Lu mungkin bakal lihat pabrik baja kita satu persatu tutup. Kerja turun ke jalan, harga logam naik, ekonomi lokal lumpuh. Dan kita, rakyat kecil, lagi-lagi harus bayar harga permainan dengan antar negara superpower. Nah, menurut lu gimana nih? Haruskah Indonesia diam atau memulai melawan? Lu dukung pemerintah ngelawan balik atau mending kita tahan demi stabilitas dagang jangka panjang? Tulis pendapat tuh di kolom komen dan jangan lupa subscribe karena cerita kayak gini nggak akan berhenti sampai di sini. Oh iya, thank you yang udah nonton sampai habis. Lu udah bantu channel ini terus hidup dan berkembang. Sampai ketemu di cerita berikutnya dan semoga kita maju menonton berita tapi juga ngerti dampaknya ke hidup kita semua cuy.